Group merupakan komunitas tempat bertumbuhnya kerohanian Anda. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bergabung dan hadirlah bersama kami dalam Small Group yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Christian Santiko. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di Small Group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya setiap Anda semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari segera kita akan Small Group kita dan bersatu hati kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan buat kami hari ini, sehingga kami boleh ada di Small Group ini. Saatnya kami akan bersama-sama membuka hati kami bagi firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, mengurapi kami, dan membuat kami mengerti akan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Untuk tema Small Group kita di pekan ini adalah memiliki hati seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat ini merupakan sebuah kisah kehidupan Tuhan Yesus yang memberikan teladan bagi kita untuk kita bisa menjadi seseorang yang memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang kelima, bersama kita mulai. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Dalam perjalanan saya tadi pagi, ketika saya sedang berada dalam perjalanan menuju sekolah anak saya, tiba-tiba tepat di lampu merah, saya memutuskan untuk mengambil posisi di baris depan, persis paling depan, sambil menunggu lampu itu berubah menjadi hijau. Dan detik-detik menjelang lampu itu berwarna hijau, tiba-tiba ada seorang pengendara motor membonceng anak-anaknya, dan dia maju kemudian menghadang tepat di depan saya. Saya awalnya berpikir lampu hijau, saya nomor 1, saya bisa lebih cepat, saya bisa tepat waktu, dan seterusnya. Hari itu saya dihadang oleh satu pengendara. Dan menarik sekali, sementara saya menunggu dan lampu itu mulai berubah hijau, tiba-tiba motor yang menghadang di depan saya itu mogok. Jadi dia berusaha untuk menghidupkan motor itu, dan otomatis perjalanan saya benar-benar lebih terlambat. Namun saya bersyukur kepada Tuhan, di situasi itu saya bisa menguasai diri. Saya sudah terbiasa dengan rem emosi saya membiasakan diri menikmati semua peristiwa itu, karena saya berpikir kadang-kadang saya mungkin juga demikian karena tergesa-gesa. Jadi saya belajar untuk mengerti keadaan orang lain. Namun karena mogok dan otomatis menghambat perjalanan, maka pengendara-pengendara yang ada di belakang saya itu kehilangan kesabaran.
dia mulai emosi, mereka mulai tekan klaksonnya, dan orang ini kaget, gugup, sehingga motor itu pun menjadi sulit hidup karena gugup. Singkat cerita, motor bisa hidup dan pengendara depan saya itu bisa melaju, dan akhirnya saya bisa melanjutkan perjalanan saya menuju sekolah anak saya. Sementara saya dalam perjalanan menuju sekolah anak saya, tiba-tiba ada satu suara yang berkata sederhana, dan kalimat ini yang menjadi tema kita hari ini. Karena saya tahu Tuhan sedang berbicara buat saya, dan kiranya ini juga bisa menjadi kesaksian yang tentunya juga bisa memberkati hidup saudara. Kalimat itu dengan saudara berkata, miliki hati seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberi gambaran kepada saya, sesungguhnya kehidupan manusia di muka bumi ini tidak akan pernah luput dari namanya menghadapi situasi demi situasi yang berkaitan erat dengan hati. Di perjalanan seperti saya tadi, kita bisa bertemu dengan orang yang menjengkelkan. Pertanyaannya, kita sedang belajar apa? Kita sedang belajar hati. Di rumah, ketika Anda pulang kerja, Anda lapar, Anda berharap sampai di rumah Anda bisa cepat makan, ya. Tapi ternyata begitu Anda sampai di rumah, Anda mendapati makanan belum tersaji, karena mungkin tadi orang rumah saudara sedang ada tamu atau sedang kegiatan tertentu sehingga lupa masak, padahal Anda sedang lapar. Kembali, ada pelajaran tentang hati. Anda bisa marah, bahkan tidak sedikit orang menjadi naik pitam hanya gara-gara terlambat makan. Anda di tempat kerja, Anda juga bisa demikian. Anda sudah berupaya untuk sampai di kantor tepat pada waktunya, tapi ternyata ada seseorang yang menghambat, ada seseorang yang mengganggu, ada seseorang yang berupaya untuk mengacaukan hati Anda. Sekali lagi, pelajaran tentang hati. Saudaraku, dimanapun Anda berada, sepanjang hidup Anda akan selalu berurusan dengan hati. Tetapi kalau hati Anda adalah hati seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan, itulah hati yang dicari Tuhan, Anda akan beres dengan hati Anda. Oleh karena itu, hari ini kita belajar. Ayo bersama-sama kita memiliki hati seorang hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana caranya kita memiliki hati seorang hamba? Yang pertama, kalau Anda ingin memiliki hati seorang hamba, yang pertama, Anda tidak mempertahankan harga diri. Saya ulangi, yang pertama, kita tidak mempertahankan harga diri. Mari kita akan coba lihat membaca ayat yang ke-6 dari firman Tuhan ini. 2, 3, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Anda perhatikan ayat ini. Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang luar biasa, yaitu teladan untuk tidak mempertahankan harga diri. Sepanjang hidup Anda, ketika Anda sedang berurusan dengan hati, ketika Tuhan sedang proses Anda di masalah hati, yang Tuhan minta adalah jangan pertahankan harga diri. Harga diri, setiap orang itu punya harga diri. Setiap orang itu punya rasa hormat. Setiap orang itu punya rasa berharga. Seseorang itu punya rasa pengen dihormati. Seseorang itu punya rasa, oh saya itu pejabat, saya itu orang punya uang, saya itu punya mobil, saya itu lebih baik, ekonomi saya lebih tinggi, saya lebih kaya. Apalagi Anda punya posisi-posisi tertentu dalam pekerjaan di dunia ini, itu seringkali membuat Anda memiliki sebuah harga diri yang lebih tinggi daripada orang lain. Tapi ketika Anda diproses mengenai hati, yang Tuhan minta jangan pernah pertahankan harga diri. Relakan untuk engkau melepaskan. Firman Tuhan berkata, Yesus tidak menganggap harga dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan.
Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus tahu di banyak situasi kehidupan kita, justru Tuhan pengen kita melepaskan harga diri kita. Dan kita harus menganggap, kita harus sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Selama harga diri kita dipertahankan, maka dalam kehidupan kita bersama pasangan, bersama keluarga, bersama teman kerja, bersama teman-teman di gereja, maka akan timbul sebuah konflik yang besar yang tidak akan pernah terselesaikan. Yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki hati seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita ucapkan dengan suara keras 2, 3, rela mengosongkan diri. Mari kita baca ayat 7. Firman Tuhan berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa artinya mengosongkan diri? Mengosongkan diri itu artinya kita harus rela memandang bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Mungkin Anda punya jabatan, mungkin Anda punya uang, mungkin Anda punya relasi, mungkin Anda punya backingan, punya pembela, mungkin Anda punya kemampuan untuk mengusir orang, mungkin Anda punya kemampuan untuk meninju orang, mungkin Anda kemampuan untuk menjatuhkan orang, mungkin Anda punya otoritas di banyak hal. Tapi Anda justru memilih untuk berkata, aku gak punya apa-apa, aku sama dengan kamu, aku nol. Karena kau sadar, kau cuma hamba, kau harus merendahkan diri. Nah, sifat mengosongkan diri yang disukai Tuhan. Mengosongkan diri, menganggap dirimu rendah. Terlebih ketika engkau, sekali lagi, berurusan dengan hati. Coba kosongkan. Contoh lain mengosongkan diri. Anda bisa pukul orang, tapi Anda memilih untuk tidak memukul orang. Anda bisa memaki orang, Anda memilih tidak memaki orang. Anda bisa marah karena Anda benar, tapi Anda memutuskan untuk tidak marah. Itu namanya mengosongkan diri. Ini sifat seorang hamba, hati seorang hamba yang berkenan kepada Allah. Mari miliki prinsip yang kedua ini. Sekarang yang ketiga, bagaimana cara kita memiliki hati seorang hamba yang berkenan kepada Allah? Yang ketiga, katakan dengan suara keras, saya harus taat. 2, 3, saya harus taat. Ayat yang ke-8 adalah teladan yang Tuhan Yesus bagikan, ajarkan kepada kita. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, ini sesuatu yang luar biasa yang Yesus ajarkan. Nah, ketika saya berada di peristiwa tadi pagi, tiba-tiba ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada diri saya. Ketika saya merenungkan, kok ada ya? Rencana saya adalah melakukan ini supaya saya bisa cepat. Tiba-tiba ada orang datang, nyelonong menghambat perjalanan saya. Lalu pertanyaan itu berkata begini, saya tahu itu Roh Kudus yang berkata-kata, anakku, kalau aku yang melakukannya untuk kamu, aku yang sengaja menghadang perjalanan itu, dan rencanamu untuk cepat tiba tepat waktu itu terhambat karena aku yang mau, kamu mau apa? Ketika saya ditanya, kamu mau apa? Saya kembali bertanya kepada diri saya, iya, mau apa? Saya kan cuma hamba. Bos saya, tuan saya sengaja menghadang saya supaya saya terlambat. Apakah saya mesti komplain? Apakah saya mesti marah? Apakah saya mesti meluapkan kejengkelan saya karena niat saya, rencana saya tidak sesuai dengan harapan? Kalau saya lakukan yang demikian, maka saya bukan seorang hamba yang berkenan. Amin. Kalau saya ingin menjadi hamba yang berkenan, saya harus nurut saja. Oke Tuhan, kalau Kau maunya saya akan ikut. Kalau ini mau, saya akan turun. Amin, saudaraku. Iya, kadang kita mesti paham bahwa ada
situasi, ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan untuk menghadap, untuk membuat semua planning dalam kehidupan kita itu batal. Kita harus taat. Jangan marah, jangan komplain, jangan menjadi kecewa. Tapi satu yang mesti kita lakukan, taat, nurut, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena ketika engkau taat, engkau akan bisa melihat kemuliaan Tuhan yang besar menyertai saudara. Kadang kita nggak ngerti kenapa harus terlambat. Kadang kita nggak mengerti kenapa ada orang yang menghadang kita. Tapi yang pasti Tuhan punya skenario, Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Dan tujuannya seperti dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, yaitu supaya kita dipermuliakan, kita diangkat dalam kemuliaan karena kita sudah taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama selain kasih Tuhan kita belajar dari pelajaran hari ini. Milikilah hati seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan. Dimulai dengan yang pertama, jangan pertahankan harga diri, baik dengan pasanganmu maupun dengan siapa. Yang kedua, belajar mengosongkan diri sekalipun Anda punya. Yang ketiga, belajar taat. Anda lakukan ini, jadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Makasih untuk pelajaran hari ini. Bagus kita akan pimpin kami, tuntun kami bisa praktekkan di kehidupan kami. Kami belajar, meskipun ini sukar bagi daging kami, tapi lewat kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupi, dan kami jadi hamba yang memiliki hati hamba yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan sharing. Tuhan pimpin kami dalam sharing hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan masuk di panduan sharing kita. Yang pertama, apa berkat yang sudah dapatkan dari materi hari ini? Ya, silahkan Anda bagikan. Dan yang kedua, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda tahu bahwa kita harus memiliki hati hamba yang berkenan kepada Tuhan. Saya tunggu juga di form respon untuk Anda isi segera, karena saya ingin melihat dan mengenal sampai di mana pengenalan Anda akan Tuhan dan sampai di mana pertumbuhan rohani saudara. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai jumpa minggu depan. Tuhan